Salah satu kunci sukses menurut Nabi SAW adalah konsistensi dalam satu pekerjaan. Ad-dawam. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Bahwa perbuatan, pekerjaan, amal perbuatan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus dilakukan, konsisten, istiqamah, meskipun itu sedikit. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan misalnya sholat duha atau sholat malam meskipun ada beberapa rakaat. Misalnya kalau beliau lupa sholat malam, akan sholat di waktu duha sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang beliau miliki. Baik, kali ini kita akan diskusikan terkait tema kata benda. Kita akan gali lebih jauh. Setelah kemarin di video awal-awal kita sudah diskusi terkait dengan klasifikasi atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Kali ini kita akan dalami kembali apa saja atau kata benda dilihat dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang seperti tayangan-tayangan berikut ini. Al-ismu, kata benda, klasifikasi kata benda. Jadi klasifikasi kata benda, al-ism, dapat dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang. Kita lihat teks-teks yang dalam bahasa Arab, aqsamul ismi, pembagian atau bentuk-bentuk kata benda. Yang qasimul ismu ila aqsamin katsirah bi'tibaratin mukhtalifatin kattali. Jadi kata benda itu dapat diklasifikasikan, dapat dibagi sesuai dengan berbagai aspek atau sudut pandang seperti berikut ini. Yang alif, al-ismu min haitsu kaunihi mudzakkaran aw muannatsan. Kata benda dibagi menjadi dua, dilihat dari mudzakkar atau muannats. Di sini bisa kita lihat misalnya atau istilahkan dengan istilah kata benda dilihat dari aspek kualitas, ya. Dapat dibagi menjadi mudzakkar dan muannats. Yang ba, al-ismu min haitsu kaunihi nakiratan aw ma'rifatan. Kata benda dilihat dari nakirah atau ma'rifah. Padanannya dalam bahasa Indonesia, nakirah itu kata benda tak tentu, kata benda umum. Sedangkan ma'rifah padanannya adalah kata benda tertentu atau kata benda yang sudah sama-sama dimaklumi, diketahui. Yang jim, al-ismu min haitsu kaunihi mufradan aw muannatsan aw jam'an aw musannan aw jam'an. Jadi kata benda dilihat dari kuantitasnya, apakah mufrad tunggal, au musanna atau dual, atau jamak banyak. Yang dal, al-ismu min haitsu kaunihi maksuran au mangkusan au sahihan au mamdudan. Ini kata benda dilihat dari huruf terakhir. Jadi huruf terakhir di setiap kata benda dilihat apakah itu kata benda maksur, mangkus, au sahih akhir atau kata yang berakhiran alif dan hamzah di akhirnya disebut dengan mamdud. Untuk itu mari kita lihat masing-masing dari klasifikasi yang kita sebutkan ini. Ini dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesianya berdasarkan kualitas muannas mudzakkar, berdasarkan kriteria makna umum dan khusus, nakirah ma'rifah, kemudian berdasarkan kuantitas, tunggal, dual, dan jamak atau lebih, tiga atau lebih. Berdasarkan huruf akhir, ada maksur, mangkus, dan mamdud atau sahih akhir. Baik, kalau kita lihat misalnya dari segi kualitas, kata benda dibagi menjadi muannas dan mudzakkar. Al-muannas wal mudzakkar. Secara kualitas kata benda dibedakan menjadi mudzakkar dan muannas. Kata benda apa saja yang masuk kategori mudzakkar dan apa yang masuk kategori muannas? Berikut contoh dan kriterianya. Al-ismul mudzakkar, yang disebut dengan kata benda mudzakkar, ini perhatikan sangat mendasar dan
menentukan pemahaman kita selanjutnya terkait dengan klasifikasi kata benda dalam bahasa Arab ya. Dilihat dari kualitasnya. Yang masuk kategori muzakkar, kapan kata benda itu disebut dengan kata benda muzakkar? Pertama adalah nama untuk laki-laki. Ada atau tidak ada tak marbutoh itu, seperti nama Muhammad, Ismail, Hamzah, Talhah, Martono, Andi, Joko, Jackie Chan, Andi Laud ila akhirih dan seterusnya. Jadi tidak dilihat apakah ada atau tidak ada tak marbutoh di akhir. Jika nama-nama itu digunakan untuk nama laki-laki, manusia laki-laki, maka kata tersebut masuk kategori kata benda mudzakkar. Yang kedua adalah nama jenis selain nama orang yang tidak diakhiri dengan tak. Nama jenis di sini maksudnya adalah selain nama orang untuk manusia yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, seperti nama tumbuh-tumbuhan. Syajarun, tufahun, burtuqalun, usbun, bambu, mangga, tomatim, alpokat dan seterusnya. Jadi ini nama-nama jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Karena tidak ada tak di akhirnya, maka kata benda ini disebut atau masuk kategori mudzakkar. Nama binatang misalnya asad, bakar, ghanam, qit, samak, tair, hamam atau hamam ya. Hamam bukan hammam. Hamam itu nama jenisnya. Maka kata-kata untuk menamakan binatang selama tidak ada tak marbuthah di akhir, maka kata ini masuk kategori kata mudzakkar, kata benda mudzakkar. Yang C, nama jenis ya, nama kata benda mati seperti kursi, maktab, jidar, sur, hajar, nahar, bahar, qamar, najm. Saya kira ini apa artinya, silahkan dicari sendiri. Nama-nama atau sebutan untuk kursi, misalnya kursi, maktab, meja, jidar, tembok, sur, tembok keliling. Untuk rumah, tembok luar ya. Kalau jidar untuk tembok rumah, kalau sur itu untuk apa, tembok di luar ya, tembok lingkungan. Hajar itu batu, nahar, bahar, qamar, najm dan seterusnya. Baik, untuk yang masuk kategori, masih kategori mudzakkar ya. Al-ismul mudzakkar, jenis kata benda, nama laki-laki. Contoh nasir, kalimat dalam kalimat, contoh dalam kalimat hada nasir huwa talibun fi jami'ati Mataram al-Islamiyah. Ini adalah Nasir, dia seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram al-Hukumiyah ya. Kemudian kata benda selain manusia yang tidak berakhiran ta. Jadi ini pengulangan sifatnya, tapi masing-masing dalam sebuah kalimat lengkap. Nama binatang qitun misalnya, al-qitu ya'kulu samak wal lahm. Kucing itu makan ikan dan daging. Tumbuh-tumbuhan, burtuqal. Burtuqal itu apa? Oren ya. Ada burtuqalun. Ini oren. Ishtaraituhu fi suq, saya membelinya di pasar. Kursi, kata benda mati. Man kana yajlisu ala hadzal kursi, siapa yang tadi duduk di atas kursi ini gitu. Makna abstrak, yang abstrak masuk dalam kategori kata benda mudzakkar, kata-kata abstrak dan tidak ada tak marbuthah di akhirnya. Seperti kata al-jin. Al-jinnu makhlukun min makhlukatillah. Jin adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian masuk kategori isim muannas adalah pertama, nama untuk perempuan tentunya, nama kata untuk menamakan perempuan manusia. Ada atau tidak ada tak marbuthah itu hal lain. Yang jelas nama itu digunakan untuk perempuan manusia, maka masuk kategori muannas. Seperti nama Zainab Maryam. Zainab Maryam tidak ada tak marbuthah. Marqanah ada tak marbuthah, tapi juga bukan hanya tak marbuthah, dia atau kata ini digunakan
untuk menamakan perempuan misalnya di Jawa. Aisyah, Siti, Siti juga tidak ada tak marbutah tapi digunakan untuk menamakan perempuan manusia. Angelina, Putri dan seterusnya. Yang kedua adalah jadi secara umum hanya dua saja. Cuma yang dua ini kemudian diperjelas atau diklasifikasi lagi menjadi beberapa kategori. Jadi nama jenis selain nama orang yang di akhirnya ada tak marbutah itu pasti muannas. Nama untuk nama jenis selain untuk nama orang dan diakhiri dengan tak marbutah itu pasti masuk kategori muannas. Seperti nama tumbuh-tumbuhan yang ada tak di akhirnya. Syajarah nama jenis ya. Syajarah itu pohon, tufahah apel, burtuqalah itu jeruk, oren, zaitunah, zaitun, zahrah, fakihah, farawilah dan seterusnya. Sebutan atau nama betina binatang seperti naqah, baqarah, ghanam. Naqah itu betina onta, baqarah betina sapi, ghanamah betina si kambing, qittah, samakah, amamah, fa'rah dan seterusnya. Nama kata benda mati seperti madrasah, maktabah, saburah, thalasah, sa'ah, taqiyah, najmah dan seterusnya. Ini semua menunjukkan benda mati dan ada tak marbutah di akhirnya, maka masuk kategori kata benda muannas. Bentuk jamak dari jenis kata benda selain manusia seperti aqlam, qaratis, turuq, masabih, ahjar. Yang ini kata benda bentuk mufradnya masuk kategori mudzakkar. Tapi ketika berubah menjadi jamak, maka kata-kata seperti qalamun menjadi aqlam, pulpen, qaratis, qirtas, kertas, turuq dari kata tariqun, jalan, masabih dari misbahun, lampu, ahjar dari kata hajar. Jika berbentuk jamak maka dikategorikan sebagai muannas. Yang kedua, yang berikutnya nama bagi anggota tubuh yang identik berpasangan. Jadi anggota tubuh seperti yadun tangan, rijlun kaki, ainun mata, udhunun telinga, ka'bun dua mata kaki, saqun betis itu masuk kategori muannas karena meskipun tidak ada tak marbutah tapi secara makna menunjukkan atau umumnya kata-kata ini menunjukkan anggota tubuh yang berpasang-pasangan. Beberapa kata simai seperti ada yang sifatnya simai ya, hanya bisa kita ketahui dari apa yang diucapkan orang Arab bahwa kata ini masuk kategori muannas, maka kita juga memasukkannya ke dalam kategori muannas. Seperti syamsun matahari, narun api, bi'run sumur, darun negeri atau bisa juga bermakna rumah. Jadi al-ismul annas kita ulang dalam bentuk kalimat lengkap. Misalnya kata nining untuk muannas hadza ini belum diganti ya yang nomor 1 ini. Misalnya hadhihi nining misalnya hiya talibatun fi jami'ati Mataram al-Islamiyah. Nining itu nama orang. Jadi kata nasir ini kita ganti saja menjadi nining, lalu hadzanya berganti menjadi hadhihi. Kata ganti huwa berubah menjadi hiya, talibun menjadi talibatun, gampang. Jadi hadhihi nining hiya talibatun fi jami'ati Mataram al-Islamiyah al-Hukumiyah. Yang kedua yang ada tak marbutahnya dan menunjukkan bukan kata benda atau manusia. Al-qittah ta'kulus samak. Al-qittatu ta'kulus samak. Kucing itu makan ikan dan laham, daging ya. Hadhihi burtuqalatun ishtaraituha fis-suq. Yang jelas menunjukkan muannas ya, hadhihi kata tunjuknya dalam kalimat lengkap. Man kana harusnya arikahnya ya, arikah. Man kana yajlisu ala hadhil arikah. Jadi arikah di sini. Hadhihi menggunakan kata tunjuk hadhihi karena kata arikah menunjukkan kata benda mati yang ada tak marbutah di akhirnya. Al-karasi karena ini bentuknya jamak dari kursi, maka kalimat berikutnya atau kata ganti berikutnya akan menunjukkan muannas. Rattabtuha
Saya menjajarkannya, merapikannya fil fasli. Al-karasi rattabtuha fil fasli. Kursi-kursi saya sudah rapikan di kelas. Kemudian nomor 4, nama anggota tubuh. A'dattu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi ini kutipan dari hadis di mana ada kata-kata di dalam hadis ini menunjukkan anggota tubuh yang dan itu masuk kategori muannas. Seperti apa? Ainun mala ainun ro'at. Nah, ro'at di sini kata kerja dan menunjukkan ada ta'nis untuk menunjukkan muannas. A'dattu li ibadis salihin, makna dari hadis ini saya mempersiapkan li ibadis salihin untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia, wala udhunun sami'at, tidak pula pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah ada terbersit apapun atau sesuatu apapun dalam benak manusia. Itu yang akan temukan oleh hamba Allah yang masuk surga. Itu tadi ainun ra'at, udhunun sami'at, dan seterusnya. Itu aja yang dua itu ya. Kemudian kata benda simai syamsun. Syamsu itu masuk kategori kata benda muannas karena berbentuk dilihat dari simainya, bukan standar yang sebelum-sebelumnya. Asyamsu tatlu'u. Kata kerja tatlu'u menunjukkan kata ganti yang ada di sana adalah kata ganti muannas. Hiya asyamsu tatlu'u minal masyriqi wa taghrubu fil maghribi. Begitu pula dengan kata kerja taghrubu. Baik, nakirah wa ma'rifah. Kata benda dilihat dari nakirah ma'rifahnya. Dilihat dari apakah satu kata benda bermakna umum atau bermakna khusus. Kata benda dalam bahasa Arab dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu nakirah dan ma'rifah. Pertama, kata benda umum. Nakirah adalah kata benda tak tentu dan bersifat umum. Dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan frase se tambah jenis. Misalnya kata benda, contoh ya, orang menjadi seorang, satu menjadi suatu, buah menjadi sebuah, guru menjadi seorang guru, buah buku misalnya sebuah buku, sebiji gandum, seekor burung, dan seterusnya. Di dalam bahasa Arab ditandai dengan simbol tanwin, an, in, un. Contohnya qolamun, qolaman, qolamin. Nah, yang kedua, kata benda khusus. Kategori yang kedua dilihat dari umum dan khususnya. Kata benda khusus atau ma'rifah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia diikuti dengan kata itu atau ini, ya, atau tersebut dan lain-lain dan sejenisnya ya. Seperti kata itu. Contoh, pulpen ini saya beli di toko buku. Nah, pulpen ini menunjukkan kata benda khusus. Saya beli di toko buku Suka Baca, nama tokonya. Yang di dalam bahasa Arab umumnya disimbolkan dengan al. Jadi kalau bahasa Arab untuk kata benda tertentu itu mendapatkan imbuhan al, awalan al di awal, dan tanwin dihilangkan, tanwinnya dihilangkan. Seperti qolamun, qolaman menjadi al-qolamu, al-qolama, qolamin menjadi al-qolami. Contoh lain perbedaan nakirah dan ma'rifah adalah ishtaraitu kitaban fi Jakarta. Nah, kata kitaban di sini sebuah buku. Saya membeli sebuah buku di Jakarta. Al-kitabu, buku itu wada'tuhu ala maktabi, saya menaruhnya di atas meja saya. Hada kitabul lughatil arabiyyah, ini adalah buku bahasa Arab. Nah, kata-kata kitab di sini dinisbatkan kepada kata bahasa Arab, maka dia menjadi tertentu karena dia bukan buku biologi, bukan bukunya ustadz, bukan bukunya santri, bukan bukunya siswa dan seterusnya. Dia dinisbatkan kepada bahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah kata benda tertentu, maka kata kitab berubah menjadi kata benda tertentu.
karena dinisbatkan kepada kata benda tertentu yaitu bahasa Arab, maka menjadi hada kitabul lughatil arabiyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Jadi al-ma'arif, kata benda yang ma'rifah ya. Di sini kata benda ma'rifah mana saja atau apa saja yang masuk kata benda ma'rifah. Kalau kita lihat misalnya dalam nahu diklasifikasi menjadi beberapa hal yang masuk kategori benda ma'rifah. Al-munada, an-nakirah, al-maqsudah. Ada nakirah maksudah, misalnya ya talibu. Kata talibu itu kata benda nakirah tapi berubah menjadi ma'rifah karena didahului dengan ya talibu, dipanggil dengan maksud tertentu atau orang tertentu. Al-mu'arraf bi alif lam, jadi ma'rifah karena ada sisipan alif lam di awal. Al-mudhaf ila ihdal ma'arif, dinisbatkan kepada kata benda nakirah, dinisbatkan kepada salah satu kategori kata benda ma'rifah seperti kata kitabul lughah al-arabiyah tadi. Isim mausul, alladhi, allati, haula dan seterusnya itu masuk kategori kata benda ma'rifah. Asmaul isyarah, dzalika, tilka, hadhihi, hada itu masuk kategori kata benda ma'rifah. Al-alam, nama orang, nama tempat dan seterusnya. Nama pokoknya. Ad-dhamir, kata ganti, itu juga masuk kategori kata benda ma'rifah. Nah, contoh-contohnya di sini. Ya rajulu madza bika, wahai ya rajulu madza bika, aimen, apa yang terjadi gitu. Guys, ya rajul madza bika, ada apa denganmu. Ya talibu, ini juga nakirah tapi mendapatkan awalan ya, maka berubah menjadi ma'rifah. Limadza tata'akhkhar, kenapa kamu terlambat. Kemudian setelahnya ja'a rajulun, ini laki-laki. Ar-rajulu, di sini yang ada alif lamnya ya. Ar-rajulu yarkabu sayyaratan. Seorang laki-laki datang. Laki-laki itu mengendarai sebuah sayyarah, mobil. As-sayyaratu fakhiratun. Mobil itu mewah. Hadza kitabul ustaz. Ini yang dinisbatkan ke salah satu ma'rifah ya. Kitabun itu nakirah, al-ustaz ma'rifah, maka kitabun berubah menjadi ma'rifah. Hadza kitabul ustaz, ini adalah bukunya ustaz. Wa qalamuhu ala maktabihi, dan pulpennya di atas mejanya. Sayyaratu Muhammad, ini juga nisbat kepada yang ma'rifah. Sayyaratun itu sebelum dinisbatkan ke Muhammad, Muhammad adalah kata benda umum, sedangkan nama orang Muhammad adalah nama benda ma'rifah ya. Sayyaratu Muhammadin ghaliyatun, mobilnya Muhammad itu mahal. Mudirul jami'ah alimun, kata mudirul jami'ah, mudirun dinisbatkan kepada al-jami'ah. Sami'tu sauta adhanil maghrib, saya mendengar saut adhanil maghrib. Jadi kata saut itu mudhaf dinisbatkan kepada adzan, adzannya juga dinisbatkan kepada maghrib. Jadi semuanya menjadi ma'rifah setelah sebelumnya nakirah. Saut kalau sendiri itu ma'rifah nakirah, adzan juga suara as-saut itu. Adzan juga nakirah tapi dinisbatkan kepada kata al-maghrib, waktu maghrib maksudnya, maka menjadi kata benda tertentu. Sami'tu, saya mendengar sauta adzan, suara azan al-maghrib, suara azan maghrib, menjadi tertentu. Allati walladhi anzala ala 'abdihi al-kitab, potongan ayat. Dzalika, tilka, hadza, hadhihi, dzalika kitabun, ini adalah kata-kata isim isyarah ya. Dzalika, tilka, hadhihi, hadza. An-Nabiyyu Ibrahim alaihissalam abul anbiya kama anna Adam alaihissalam abul bashar. Ini yang apa ini? An-Nabiyyu Ibrahim alaihissalam abul anbiya kama anna Adam, ini yang alam ya. An-Nabiyyu Ibrahim kata nabi, kata atau nama untuk Nabi Ibrahim. Kemudian Adam alaihissalam, Jakarta, Asimat Indonesia, kata Jakarta atau nama Jakarta juga masuk kategori alam. Semul alam ya, nama tempat, orang dan seterusnya. Kata ganti
Anjidu apa ini? Anjilina, oh Angelina kayaknya. Hamzah itu diganti alif saja. Angelina fil matbah. Angelina di nama orang ya. Nama orang Angelina, kemudian fil matbah dia di dapur. Hiya, nah ini kata gantinya. Hiya kata ganti untuk muannas mufrad, hiya tabakhatun mumayyazah. Dia adalah seorang koki yang spesial, kata ganti. Baik, kata ganti akan dibicarakan pada pertemuan atau video berikutnya. Lihat video terkait tema ini. Oh, masya Allah, kata ganti. Baik, kita akan diskusi pada pertemuan berikut ini terkait dengan klasifikasi kata benda dilihat dari berbagai aspeknya. Tadi sudah kita bicarakan, semoga ada manfaatnya. Mohon diulang-ulang videonya, dan jika ada ya komentar dan lainnya silahkan dikomentari di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.